Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Herudin dan juga tim pelaksana Pulklas, serta teman-teman yang sudah mengikuti kelas drilling blasting ini selama 2 minggu berjalan. Perkenalkan, nama saya Sausan Azahra. Saya berasal dari Universitas Syakuala. Pada kesempatan malam ini, saya akan mempresentasikan terkait final project yang berjudul Perencanaan Operasional dan Pengelolaan Peledakan Tambang Terbuka. Baik, terkait latar belakang dari studi kasus ini diangkat dari kondisi sebuah tambang batu bara yang akan melakukan peledakan pada lapisan overburden yang berupa mudstone dengan target produksinya itu di 1 juta BCM per bulan dan memakai bahan peledak itu 100% ANFO dan alat gali muat Komatsu PC800 yang memiliki kapasitas bucketnya di 5,5 meter kubik. Dari gambaran tersebut terdapat tantangan utama yaitu lokasi peledakan berjarak sekitar 400 meter dari area pemukiman warga, sehingga memang harus dilakukan pengendalian dampak akibat peledakan seperti fly rock, getaran tanah, dan juga air blast-nya. Lalu secara umum alur pengerjaan ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu perencanaan, operasional, dan juga pengelolaan peledakan. Di mana untuk pada tahap perencanaan terlebih dahulu mengumpulkan seluruh data dasar seperti karakteristik batuan, target produksi, kondisi lingkungan, hingga menentukan perhitungan geometri peledakan. Lalu yang kedua itu lanjut pada tahap operasional dilakukan pelaksanaan peledakan mulai dari pengeboran, charging, stemming, tie-in hingga firing. Setelah peledakan itu selesai, hasilnya akan dievaluasi melalui prediksi fragmentasi, distribusi ukuran batuan, serta pengaruhnya terhadap alat gali muat yang kita punya. Lalu yang tahap terakhir itu adalah tahapan pengelolaan peledakan di mana kita akan mengevaluasi dampak lingkungan seperti fly rock, getaran tanah, vibrasi dan juga air blast yang kemudian menghitung biaya operasi, mengevaluasi efisiensi serta menyusun rekomendasi teknis sebagai dasar perbaikan pada peledakan tersebut. Dari latar belakang dan juga alur pengerjaan yang sudah dijelaskan, berikut ini adalah hasil perhitungan dari yang diperoleh. Di mana yang pertama itu terkait desain geometri peledakan, kebutuhan bahan peledak dan juga powder vektornya. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh desain geometri berdasarkan perhitungan Dyno Nobel Explosive Engineers Guide 2025, didapatkan nilai burden-nya itu sebesar 6,8 meter, untuk spacing-nya di 7,9 meter, untuk stemming-nya di 3,4 meter, untuk subdrill di 0,5 meter, dan juga kedalaman lubang total itu di 10,5 meter, di mana dari geometri tersebut diperolehlah volume batuan sekitar 538 meter kubik untuk setiap lubangnya. Selanjutnya dilakukan juga perhitungan kebutuhan bahan peledak, yaitu berat isian ANFO untuk setiap lubangnya didapatkan di 130 kilogram, yang diperoleh dari hasil perkalian loading density di 18,37 dikalikan dengan kolom eksplosif di 7,1 meter, sehingga menghasilkan PF-nya itu di 0,24 kilogram per meter kubik, yang mana kategori ini masuk kepada kategori rough sock, di mana nilai ini masih berada pada rentang yang umum digunakan untuk batuan mudstone, sehingga dapat dikatakan cukup efisien. Untuk memenuhi target produksi di 1 juta per bulannya diperlukan 88 lubang dalam setiap event blasting dengan kebutuhan ANFO itu sekitar 10,73 ton. Dan di sini dihitung juga terhadap scale depth of burial-nya itu didapatkan di sekitar 1,33 meter per kilogram pangkat sepertiga, di mana nilai ini juga masih menunjukkan masih dalam batas optimal yang ditentukan untuk mendapatkan energi yang cukup memecahkan material tersebut. Selanjutnya itu adalah prediksi fragmentasi menggunakan model KUSRAM, di mana dengan melakukan pembobotan lili terlebih dahulu, di mana nanti nilai data inputan ini akan diperhitungkan di model KUSRAM. Hasil perhitungan saya ini menunjukkan bahwasanya ukuran rata-rata fragmentasi itu berada di sekitar 27 cm dengan indeks keseragamannya berada di 1,65, yang menunjukkan fragmentasi itu sangat beragam. Fragmentasi ini juga saya sesuaikan dengan bucket Komatsu PC800, di mana didapatkan 80% dari fragmentasi itu menghasilkan ukuran yang tidak lebih dari 35 cm. Bila dilihat dari kurva yang ditampilkan juga, material yang berada di ukuran 30 cm itu mendapatkan persen lolosnya di 77% yang mendekati 80%, dan untuk material ukuran 40 cm didapatkan persen lolosnya di 85%. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap prediksi fly rock, air blast, dan juga vibration-nya, di mana pada jarak 400 meter
diperoleh prediksi ground vibration-nya itu sebesar 3,85 milimeter per second dengan air blast-nya itu di 119 desibel. Sementara itu untuk estimasi fly rock-nya itu sekitar 167 sehingga masih berada jauh di bawah jarak pemukiman atau ambang batas untuk jarak aman manusia minimal 500 meter dari lokasi peledakan dan jarak aman untuk unit itu di 300 meter dari lokasi peledakan menurut Kepmen ESDM. Selanjutnya ini ditampilkan terkait forecast kebutuhan tahunan drilling dan juga blasting activity-nya, di mana berdasarkan target dari produksi tahunan dilakukan juga perhitungan kebutuhan terkait mesin, material, dan juga manpower. Pada forecast ini target capaian itu ada di 1 juta per bulannya dan untuk blast persentasenya di 85%, didapatkan volume target dari blasting tersebut adalah 850.000 BCM per bulan. Dengan MA unit drill itu adalah 90%, EU-nya adalah 40%, ROP yang ditentukan itu 60 meter per jam, sehingga PF yang didapatkan itu ada di 0,24 kilogram per BCM. Maka kebutuhan ANFO itu berkisar di 2,5 juta kilogram per tahunnya, dengan diestimasikan sekitar 20.000 lubang bor, atau sekitar 200.000 meter pengeboran per tahunnya. Untuk memenuhi target tersebut dibutuhkan 2 unit drill dengan diameter 171 milimeter dan sekitar 48 mata bor atau drill bit per tahunnya. Hampir dibutuhkan 20.000 kebutuhan untuk detonator baik surface dan juga in-hole delay dan terdapat 221 event peledakan per tahunnya. Terkait kebutuhan dari tenaga kerja dibutuhkan sekitar 17 orang yang terdiri dari 8 kru pengeboran dan juga 9 kru peledakan. Berikut ini adalah terkait estimasi biaya peledakan. Dari hasil perhitungan forecast kebutuhan tahunan peledakan tadi menunjukkan bahwa komponen biaya terbesar itu berasal dari penggunaan AN, yaitu sekitar 55% dari total biaya. Setelah ditambahkan adanya biaya dynamite, drill bit, LD2 dan juga fuel, didapatkan total biaya operasi itu sekitar 37 miliar per tahunnya dan jika dihitung terhadap target produksi, biaya peledakan itu sekitar Rp3.630 per BCM. Berikut ini adalah kesimpulan dari study kasus yang diberikan, di mana desain geometri itu untuk badannya di 6,8 meter, spacing di 7,9 meter, stemming di 3,4 meter, subdrill di 0,5 meter, tinggi bench di 10 meter, untuk total kedalaman lubang di 10,5 meter, di mana ini direkomendasikan untuk diterapkan. Lalu ada jumlah lubang dan juga ANFO per event-nya, yaitu ada 88 lubang dengan estimasi pemakaian ANFO itu di 10,73 ton dan 2 ANFO truk per event peledakan. Untuk powder factor yang didapatkan itu di 0,24 kg per meter kubik dan ini efisien dan sesuai dengan karakteristik dari material mudstone. Untuk fragmentasi sendiri didapatkan rata-ratanya di 27 cm dan sesuai dengan kapasitas gali muat PC 800 yang tidak kurang dari 26 cm dan tidak lebih dari 35 cm. Untuk keselamatan lingkungan, baik fly rock, getaran, dan air blast itu dalam batas yang aman. Untuk kebutuhan tahunan juga dibutuhkan adanya 2 unit drill, 2 ANFO truck, 48 drill bit, 2,5 juta AN, sekitar 20.000 untuk surface dan juga in-hole delay, dan juga 17 tenaga kerja untuk drill dan juga blastnya. Terkait total biaya didapatkan di sekitar 37 miliar per tahun dan setara 3.630 untuk per BCM-nya. Terkait rekomendasi, berdasarkan hasil perencanaan dan evaluasi, desain peledakan direkomendasikan menggunakan geometri dan juga PF yang optimal, monitoring fly rock, vibrasi dan juga air blast sehingga peledakan ini dapat dilaksanakan secara aman bagi pemukiman sekitar dan juga efisiensi dari segi biaya dan mampu memenuhi target dari produksi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan.